Satu. Alhamdulillah ataqaddamu bi khalisi syukri wa husni niyyah ala Allah jalla jalaluh bi anna Allah qad a'tani bi hadhihi al-fursatil ghaliyah bi an altaqiya bikum fi hadhihi al-mafhalatil mabarukah. Summa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kuntu muwakkilan an jami'il asatid fasmahu li an akuma amamakum litablighi iyakum ar-rakha'a wal wahma wal amala wal marjuwatil lati sadarat bi balina. Summa nashkuru Allah subhanahu wa ta'ala bihudurikum, khususan bihudur al-mukarram al-muhtaram muassis di Ma'had Al-Ihsan Syekhina Abdul Hamid, wa bihuduri muhtaram al-musharraf Ra'isul Ma'had Al-Ihsan Syekhina Andi Sukma Sakti, wa bihuduri muhtaram al-musharraf al-wakil minal muassas Syekhina Andi Budiman, wa bihuduri muhtaram al-musharraf Ra'isul Madrasah Al-Wusta Syekhina Setia Kurniawan SPD Eskom, wa bihuduri muhtaramin al-mukarramin al-Ustad Akmal wal Ustad Andi Samsul Alam wal Ustad Imam Bukhari wal Ustaz Maulana Quraisy wal Ustaz Zulfikar wal Ustaz Salman wal Ustaz Gunawan wal Ustaz Hasu wal Ustaz Fahrizal wal Ustaz Takbir wasairat talabah, barakallahu fikum ajma'in. Alhamdulillah, saya selaku perwakilan dari para asatid, dari para guru-guru, izinkan saya untuk berdiri di hadapan tuan-tuan guru dan santri-santri hadirin untuk menyampaikan suka duka, kesan dan pesan-pesan kami kepada santri-santri yang tercinta. Jadi dalam kehidupan di pondok pesantren itu, tentunya bagi pengajar, guru-guru akan melewati hal-hal yang menyenangkan, begitu pula hal-hal yang sangat menyedihkan. Dan kami begitu senang, begitu senang melihat santri-santri Al-Ihsan. Mereka datang dari bermacam-macam pulau, bermacam-macam daerah, kota, dan lebih menyenangkan lagi, walaupun mereka ini bermacam-macam kota, bermacam-macam daerah, tapi mereka itu senantiasa akur, rukun, dan kerjasama satu sama lain. Kecuali ujian, tidak boleh ujian kerjasama. Dan lebih menyenangkan hati lagi, santri-santri Al-Ihsan, Masya Allah, mereka tetap istiqomah dengan sunnahnya, istiqomah belajarnya, dan bagaimana untuk lebih ditingkatkan lagi. Kemudian tentunya bagi para asatid, para guru-guru ketika mengajar, tentunya banyak rintangan dan coba yang kami hadapi, baik dari kelas, dari santrinya, atau mungkin dari suasananya. Akan tapi seberat-berat, sebesar-besar rintangan itu akan terasa ringan jika dibarengi dengan keikhlasan dan doa. Hadirin sidang, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya selaku perwakilan dari para guru-guru, kami mempunyai harapan kepada thalabul ilm. Apa itu harapan kami?
Maka saya selaku perwakilan, yang pertama untuk bagaimana kita ini meningkatkan sikap peduli, meningkatkan sikap peduli kepada diri kita, kepada barang-barang kita, kitab-kitab kita, pakaian-pakaian kita. Jangan sampai santri-santri ini menyia-nyiakannya. Karena semua barang-barang itu adalah uang yang dibeli dari hasil keringat kedua orang tua kita. Maka kita hargai itu. Kita hargai dengan cara kita jaga. Kita beri nama. Jadi dibuat peraturan balik ke pondok syaratnya tuh harus bikin dulu bordir baju. Bordir nama di baju. Itu untuk apa? Itu agar pakaian kalian itu terjaga. Semata-mata untuk kalian sendiri, kebaikan untuk kalian sendiri. Tidak ada atas dasar untuk merepotkan orang tua, untuk merepotkan santri, tidak. Tapi ini untuk masyarakat kalian, santri-santri, agar pakaian kalian itu terjaga dengan baik. Begitu pula bagaimana ada sikap peduli terhadap sesama muslim, sesama saudara, saling membantu, bahu-membahu, saling menolong satu sama lain, mengikrami. Kemudian yang ketiga, kita peduli terhadap lingkungan sekolah. Kita peduli. Waktu kita lihat ada sampah bukan pada tempatnya, kita ambil. Sebagai bentuk peduli kita terhadap lingkungan sekolah. Agar apa? Agar kita ini hidup bersih, tenang, tentram, segar, dan terhindar dari penyakit. Awak mau aku ini mau bagi pantun ini. Ada pantun, jalan-jalan ke kota Medan. Ke kota Medan membeli trompet. Hendaklah awak menjaga kebersihan agar badan awak tak terhindar dari penyakit. Terhindar dari penyakit. Agar kita ini hidup sehat, segar, dan bersahaja. Kemudian pesan kami yang kedua yaitu bagaimana santri-santri ini untuk mentaati peraturan yang telah berlaku dari Allah, Rasulnya, dan peraturan yang telah pondok wajibkan atau yang sudah pondok atur. Maka bagaimana kita jalani dengan sebaik-baiknya. Mana kewajiban kita kerjakan dan mana larangan kita jauhi dan jangan kita langgar. Jangan sampai kita meremehkan sebuah pelanggaran. Jangan sampai. Kita mentaati peraturan itu sama halnya kita ini ingin memperbaiki diri kita sendiri. Kenapa peraturan pondok itu dibuat? Rokok dilarang. Santri bawa HP dilarang, kapan didapat nanti langsung dipecahin. Dapat merokok, nanti disuruh gali nanti di situ. Cuci nampan, ditakzir, dirotan. Pergi jalan-jalan, pergi keluar tanpa izin langsung ditakzir. Ini untuk apa? Ini untuk maslahat kita agar kepribadian kita ini lebih baik, menjadi anak salih, berguna dan bermanfaat untuk masyarakat. Ya toh? Coba andai kata di pondok ini bolehkah main HP, maka tidak ada artinya kita telah dipisahkan putra dengan putri, karena nanti tetap bisa berhubungan melalui HP. Maka itulah tujuan putra dengan putri ini diberikan pembatas jarak 1 kilo. Untuk apa? Untuk supaya tidak ada kontak sedikit pun. Dan dilarang bawa HP. Untuk apa? Supaya tidak ada hubungan sedikit pun. Ini santri putra ini harus jual mahal. Jangan sampai jual murah kepada perempuan manapun. Jangan sampai. Kalian ini adalah orang yang mulia. Orang yang mulia dan pasti akan dimuliakan. Begitu pula wanita, perempuan. Mereka itu adalah orang mulia dan dihormati. Sejauh mana wanita itu menjaga daripada sifat malunya.
Jangan sampai kita ini langsung tergoda dengan perempuan dan wanita-wanita, jangan. Kita mempacari anak orang itu belum tentu jodoh kita. Karena kenapa? Karena ada ibarah mengatakan bahwasanya jodoh itu tidak akan tertukar. Jodoh itu tidak akan tertukar. Siapa tahu anak orang awak baik-baik belikan pulsa, ditanya sudah makan, sudah minum, bobolah sudah malam, jam 12 malam sudah dibelikan pulsa, nanti diberikan data kalau habis, tahu-taunya jodohnya orang. Jodohnya orang yang kita jaga baik-baik, jangan. Nanti sakit hati nanti. Kalau sakit hati nanti tak bisa makan. Kalau makan nanti kurus mati di ujung-ujungnya. Untung-untung tak bunuh diri. Nanti kalau bunuh diri nanti repot, nanti kita siapa cari pelakunya. Nah, jadi jangan sampai. Ini santri itu harus sungguh-sungguh belajar. Selagi ada gairah himmah untuk belajar, maka terus belajar sampai ke negeri Cina, sampai ke Mekah, sampai ke Yaman, sampai ke Mesir. Jangan sampai kalian langsung nyerah dengan cobaan-cobaan wanita, jangan. Apalagi langsung memutuskan untuk nikah, zuwat, jangan. Karena al-ilmu maqtu'um bainal fakhizain. Ilmu itu terputus di antara dua paha. Mafhumnya pahamilah sendiri-sendiri, tidak perlu dijelaskan. Kemudian yang ketiga, santri bagaimana untuk lebih gairah lagi untuk belajar ilmu. Maka terlebih dahulu yang perlu diperhatikan itu adalah peralatan-peralatan sekolahnya, dari kitab-kitabnya diterjemahin, dilengkapi, penanya dibawa, pensilnya, penghapusnya, jangan sampai dilupa. Apalagi pena tuh jangan sampai dilupa. Ke kelas bawa spidol, tidak nyambung kan? Bawa pena. Pena ini jangan sampai dilupa. Karena pena itu sangat penting. Kalau pena tidak awak bawa ketika belajar, nanti pena itu akan menyebabkan kematian. Jadi tidak membawa pena ketika belajar itu bisa menyebabkan kematian. Iya, bisa. Kok bisa? Tak bawa pena tak menyebabkan kematian? Bisa. Coba tak bawa pena. Tak bawa pena berarti tidak mencatat. Berarti tak mencatat berarti tak paham. Berarti kalau tak paham berarti nanti kalau ujian tidak bisa jawab. Nanti kalau ujian tak bisa jawab berarti nanti keluar hasil ujiannya nilainya buruk, merah, tidak naik kelas. Kalau tak naik kelas berarti nanti tidak dapat ijazah. Nanti kalau tidak dapat ijazah nanti tidak dapat kerja. Kalau tidak kerja tidak dapat duit. Kalau tidak ada duit tidak makanlah. Kalau tidak makan jadi kurus, kerimping. Nanti kalau sudah jadi kurus jadi jelek. Kalau sudah jadi jelek tidak lakulah. Jadi bujangan seumur hidup, frustasi, tidak ada anak, tidak ada istri, bunuh diri, mati. Jadi kesimpulannya tak bawa pena itu bisa menyebabkan kematian. Jadi ini perlu diperhatikan pena ini. Kitab-kitabnya. Kemudian bagaimana santri ini gairahnya. Jadi kita belajar di pondok pesantren, kita yang butuh kepada ilmu. Santri yang butuh kepada ilmu. Maka bagaimana kita menyikapi dengan sebaik-baiknya? Caranya bagaimana? Caranya kita dulu yang datang. Kita dulu duduk rapi, duduk manis di kelas. Jam 8 masuk, ya udah jam 8 kalian sudah duduk manis. Sambil tunggu ustadznya. Ustadznya masuk, barulah selamat pagi cikgu. Supaya guru itu senang, damai hatinya, tak tengok ini dah baru guru masuk, baru persiapan, ambil jubahnya, ambil rehalnya. Bagaimana ilmu kita bisa berkah kalau seperti itu? Baru awal masuk kita sudah merepotkan seorang guru. Kita sudah membuat susah, membuat gundah hati seorang guru. Kemudian peralatan. Kemudian bagaimana kita ini mempersiapkan secara perfect.
dari spidol kelasnya, penghapusnya, khidmatnya. Karena khidmat ini ada fadilah tersendiri. Walaupun kalian tidak makan, tapi ini akan ada fadilahnya bagi guru-guru. Ya toh? Guru-guru tengok, oh sedapnya makanan-makanan ini. Nanti gairah mengajar itu nanti lebih bangkit lagi. Lebih bangkit lagi. Makanya kita sediakan. Ini tidak ada apapun. Sepi. Setidaknya lah ada air putihnya dengan pipetnya. Ada roti-rotinya, wafer-wafernya. Ada mie gorengnya. Ada susu kopinya. Siapkan semuanya. Demi ilmu. Demi membahagiakan guru. Idkhalus surur ala muslim. Apalagi ini adalah seorang guru. Kemudian bagaimana kita tingkatkan santri-santri, meningkatkan perhatiannya terhadap ustadz. Ditingkatkan. Memperhatikan penjelasan ustadz. Jangan sampai kita mengabaikannya. Jadi kita lihat, jadi seorang santri itu harus cerdas. Kapan ustadz bilang, ayo terjemahin. Ya udah kalian standby, pegang pena, pegang kitab. Ketika ustaz menjelaskan, letakkan pena, langsung dengar, simak penjelasan ustaz. Berarti ustaz ini mau disimak ini penjelasan, ini untuk kebaikan saya. Supaya apa? Supaya nanti pembahasan itu terarah. Ini jangan sampai kita tidur di kelas. Untung-untung kalian ditegur, dilempar botol kah atau disuruh berdiri kah? Itu buktinya apa? Itu bukti bahwasanya seorang guru itu masih cinta terhadap kalian. Ketika kalian tidur di kelas, kemudian dibangunkan oleh ustadz, mungkin dipukul punggungnya kah pakai rotan, atau disuruh berdiri kah, itu hakikatnya guru itu cinta terhadap santrinya. Cinta terhadap kalian. Jangan sampai kalian itu bodoh. Jangan sampai kalian itu tertinggal dalam pelajaran. Dan terlebih-lebih jangan sampai kalian itu salah paham dalam memahami pelajaran. Karena bahaya kalau salah paham. Ada satu kisah. Seorang santri belajar tapi setengah-setengah. Ustaznya sampaikan, habbatus sauda syifa'u min kulli da'. Ini santri dia dengar setengah-setengah, mungkin ngantuk-ngantukan mungkin. Satu hari pergi piknik ke gunung. Piknik, mungkin acara pramuka. Ya taulah di gunung itu banyak apa? Biasa ada ular. Ada ular. Ada temannya digigit ular. Bukan, astagfirullah, salah ya. Jadi piknik gunung. Gunung dingin di sana. Jadi sohib terkena penyakit kuman, demam dia. Jadi teman yang satunya nih, yang belajar setengah-setengah ini, dia lihat temannya. Oh, teman saya ini sakit. Baru ingat, oh kemarin pelajaran ustadz kemarin, ustadz bilang hayatus sauda, ular hitam. Hayatus sauda syifa min kulli da'. Langsung dia cari situ ular hitam. Dia cari, dia racik situ. Dia adu-adu, jadikan ramuan. Baru dia minumkan ke sohibnya. Matilah sohibnya, ular hitam. Jadi ini penyebabnya apa? Penyebabnya karena kita ini masih kurang dalam memperhatikan penjelasan ustadz. Andai kata penjelasan itu sudah kita dengar sampai 1000 kali, sudah 1000 kali kita dengar. Bahkan kita sudah paham dengan betul. Tetap kita dengarkan penjelasan ustadz. Sebagai bentuk apa? Bentuk ta'zim kita kepada ustadz dan taat kita kepada ustadz dan penjelasan ustadz. Kemudian selanjutnya, bagaimana santri ini kami harapkan untuk lebih tingkatkan lagi berprestasinya, menghafal mutun-mutun, kitab matan yang kecil-kecil itu. Kemudian sebisa mungkin atau seharusnya yang mau mendekati khatam Al-Qur'annya ditargetkan dari sekarang, ini tinggal 3 bulan lagi nih, 4 bulan Ramadan. Ditargetkan. Kemudian yang sudah khatam ditargetkan untuk bagaimana bisa kubroh. Bagaimana bisa kubroh. Kemudian yang selanjutnya
Pesan selanjutnya untuk lebih memperhatikan, ditertibkan masalah administrasi, pembayarannya, nama dilapornya jangan diganti-ganti, terutama pembayarannya, bagaimana tepat waktu. Tepat waktu. Jadi kita di sini bayar dulu baru makan, macam di rumah. Sediakan uang dulu, beli sayur, beli daging, baru bikin makanan, baru makan. Begitu kita di sini. Bukan kayak di warung. Kalau warung itu makan dulu baru bayar, tidak. Di sini seperti sistem di rumah. Beli bahan pokok dulu, tentunya ada uang dulu. Ada uang dulu, beli makanan pokok, baru makan. Dimasak dulu lah, baru makan. Kemudian yang terakhir, itu bagaimana kita ini untuk mengamalkan ilmu-ilmu sunnah-sunnah yang kita telah pelajari di kitab kelas kita masing-masing. Kita amalkan. Kata guru saya, Habib Ja'far As-Shadiq Ba'agil, beliau mengatakan, kitab Akhlaqul Banin jilid 1 itu, kalau antum amalkan itu sudah mencukupi antum untuk menjadikan wali minal aulia. Kata beliau, tak perlu 2 jilid, tak perlu 3 jilid, 4 jilid tak cukup. Cukup 1 jilid saja Akhlaqul Banin. Kalian pelajari itu, terus kalian amalkan. Insya Allah itu sudah mencukupi kalian untuk menjadi kekasih dari kekasih-kekasih Allah. Insya Allah semuanya siap? Jadi itulah yang pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan dan manfaat kepada kalian semua. Akhirul kalam, saya tutup dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.